Orang sesat ini pertama kesombongan. Jadi tidak mau diingatkan walau karena merasa dirinya itu full musik apa full ilmu ya. Palinglah full musik. Ya begitulah orang-orang sesat. Merasa kebiasaan itu sudah kebenaran. Dasarnya itu kebiasaan. Nah, begitu. Jadi kalau terbiasa benar, itulah orang-orang sesat. Ya begitulah. Ku beri contoh kesesatan tapi terbiasa. Pertama, hormat bendera. Ngapain hormat kain? Kalau kita mau menghormati para pahlawan, kita datangi keluarganya, transfer lah 100 jutaan gitu loh. Itu hikmah yang benar, menjalankan hikmah yang benar. Kalau cuma hormat bendera, tidak mungkinlah sampai kepada para pahlawan. Tidak mungkin itu. Nah, begitulah contoh. Lalu cinta pada Indonesia. Kita hormat pada burung Garuda, lambangnya. Tapi di belakang korupsi. Kan tidak ada gunanya. Kalau kita cinta pada bangsa ini, ya buatlah bangsa ini maju. Kalau jadi pejabat jangan korupsi. Hukum yang benar tuh. Jadi sekarang ini yang paling dibanggakan bangsa Indonesia ini kebiasaan yang sia-sia. Nabi berpesan ibadah tanpa ilmu sia-sia. Contohnya hormat bendera, maunya beribadah, menghormati pahlawan, tapi tanpa ilmu ya sia-sia. Lalu menghormat burung Garuda, lambang karena cinta Indonesia, yaitu tanpa ilmu juga sia-sia. Kan lebih baik cari ilmu untuk memajukan bangsa. Nah, begitulah yang benar. Kita jangan sampai salah melangkah. Maunya cinta negara tapi salah melangkah. Maunya menghormati para pahlawan, salah melangkah. Yaitu yang disebut sesat karena salah melangkah. Ku beri contoh kesesatan dalam hal agama. Nabi cium batu Hajar Aswad. Para ulama yang sudah full ilmunya mengajarkan bahwa Ka'bah itu lambang ibu. Jadi Nabi itu mengajarkan umatnya itu untuk menyayangi seorang ibu. Jadi ciumnya Nabi pada Hajar Aswad itu hanya seremonial, bahasa pergerakan tubuh, bahwa itu kamu mengajarkan umatnya untuk menyayangi seorang ibu. Begitulah pemahaman umat ulama yang full ilmunya. Lalu kenyataannya sekarang yang diikuti, yang menjadi syariat umat Islam itu cium batu, berduyun-duyun cium batu semua karena Nabi cium batu. Sedangkan pada ibunya yang melahirkan berani melawan. Nah, itu kan kesesatan. Nah, inilah yang disebut Nabi, ibadah tanpa ilmu sia-sia. Meskipun ibadah atas nama syariat akidah, tanpa ilmu sia-sia. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah hanya atas dasar rukun Islam, tradisi warisan dari nenek moyang, itu semua kalau tidak dipelajari hikmahnya dengan benar, caranya dengan benar, tidak dipelajari manfaatnya dengan benar buat kita di dunia dan akhirat, ini akan termasuk
kata Nabi, ibadah tanpa ilmu sia-sia. Itu hanya modal rukun Islam ada 5, gugur kewajiban tanpa tahu hikmah dan pembelajarannya buat kita. Bahkan efeknya pun tidak berefek sama sekali walaupun kita beribadah tiap hari. Malah semakin kejam pada tetangga, semakin korupsi. Kalau jadi pejabat semakin menjadi penipu rakyat, padahal mereka semua itu rajin ibadah, rajin ke Mekah, semakin berani pada ibunya karena ibunya tua menyusahkan, tapi dalam berhaji ratusan juta berangkat demi gelar haji. Itu banyak kesesatan. Jadi kata-kata Nabi itu memang sangat memprihatinkan buat umat Islam. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Ada hal yang sangat memprihatinkan lagi, yaitu ibadah dengan berbahasa Arab. Padahal bangsa Indonesia ini kebanyakan tidak bisa bahasa Arab. Jadi dalam hal ibadah cuma modal hafalan, tidak dimengerti apa yang didoakan, apa yang diminta kepada Tuhannya tidak dimengerti. Yang penting hafal, selesai, gugur kewajiban. Yaitu mungkin ini yang disebut Nabi, ibadah tanpa ilmu sia-sia. Jadi alangkah baiknya dengan kalau kita beribadah, mengaji, tahlil, sholat berbahasa Indonesia, karena akan paham apa yang kita minta, apa yang kita pelajari di Al-Quran akan paham 100%. Tidak sekedar hafalan tanpa dimengerti maknanya. Jangan lupakan ini pesan Nabi, ibadah tanpa ilmu sia-sia. Mari kita berpikir lagi demi keselamatan umat manusia ini. Jangan modal kebiasaan. Kebiasaan belum tentu kebenaran. Cara mengetahui ibadah kita ini tidak sia-sia. Mulai dari niat. Kita harus benar-benar menjaga niat kita. Niat dalam beribadah ini benar-benar kepada Tuhan atau masih ada campur ria, kemusyrikan niatnya. Mesti niat-niat menghadap batu. Jadi perhatikan niatnya dulu dengan benar. Nah, kedua, tata cara beribadahnya, syarat-syarat beribadahnya sesuai atau tidak, apa dimengerti doanya, apa yang kita minta harus dipahami, apa yang kita baca harus dimengerti, dan tujuan kita beribadah untuk apa. Itulah kita harus benar-benar teliti. Dan ketiga itu efeknya setelah melaksanakan ibadah, apakah di dalam kita ini ada perubahan atau tidak, atau semakin jahat diri kita ini, atau semakin alim menjadi penyabar. Kalau kita semakin jahat setelah melaksanakan ibadah, berarti ibadah yang kita jalani ini salah sudah. Ada yang salah, mungkin dari niat, mungkin dari tata caranya. Nah, ini cara mendeteksi ibadah kita ini benar atau salah. Jadi efeknya, kalau kita semakin mudah melakukan kejahatan, bangga melakukan kejahatan, kalau tidak berbuat jahat tidak enak, berarti ibadah kita ini ada yang salah gitu loh. Mungkin dari niatnya, mungkin dari tata caranya. Saya mau berbohong
berbohong saya untuk membuka kedok orang-orang yang berbohong supaya kita berpikir. Saya mau berbohong. Saya adalah nabi karena namanya sudah ditambah Ahmad, ya. Nah, saya turunan dari Imam Mahdi, ya. Nah, saya ini kalau mengaku jangan tanggung turunan Imam Mahdi. Ibu saya turunan dari siapa? Yang gaib juga dari Nabi Isa, ya. Nah, saya turunan dari Imam Mahdi, ibu saya turunan Nabi Isa, ya. Kakek dari ibu saya, nah ini ibu saya turunan dari Nabi Isa, ya. Kakek dari ibu saya, nih kakek saya ini turunan Nabi Isa, ya tentunya. Ya, nggak tanggung nih berbohongnya, ya. Kakek saya turunan Nabi Isa. Nah, kakek saya ini punya ibu lagi kan, ibunya turunan Nabi Khidir. Jadi saya turunan dari tiga orang yang luar biasa. Dari Imam Mahdi, dari Nabi Isa, dan dari Nabi Khidir. Pertanyaannya, kenapa banyak ada orang ngaku turunan dari Imam Mahdi? Kenapa nggak sekalian berbohongnya itu bikin perpaduan juga dari Nabi Isa dan Nabi Khidir, ya? Kalau sekarang membenarkan sebagai atau klaimannya sebagai turunan Imam Mahdi karena Imam Mahdi itu hidup di dunia, memakan makanan dunia sehingga memproduksi air mani perlu disalurkan, maka ada keturunannya. Kenapa? Kok tidak dengan Nabi Isa? Sama toh Nabi Isa juga di dunia. Kenapa tidak dengan Nabi Khidir? Toh Nabi Khidir juga ada di dunia. Kenapa Nabi Khidir tidak ada keturunannya? Kenapa Nabi Isa tidak ada keturunannya? Kenapa hanya Imam Mahdi yang diklaim? Berarti yang mengklaim ini bohong, ya. Kalau benar Imam Mahdi ini perlu keturunan karena memakan makanan dunia, pasti Nabi Isa pun begitu. Ada keturunannya, kok nggak ada? Pasti Nabi Khidir pun begitu, ada keturunannya, kok nggak ada? Ya, jadi yang mengaku-ngaku keturunan Imam Mahdi ini, apalagi sampai utusannya Imam Mahdi, bohong. Perlu saya tambahkan ya, biar membuka cara wawasan atau cara pandang kita. Kalau benar ada yang mengaku turunan Imam Mahdi, bahkan sekaligus menjadi utusan Imam Mahdi nih, ya, maka turunan Imam Mahdi itu gak mungkin diklaim oleh satu orang, gak mungkin, ya. Turunan Imam Mahdi kalau benar ada mungkin merupakan satu komunitas yang tidak sedikit lah, bisa jadi satu bangsa, ya, seperti bangsa Yahudi, seperti bangsa apa gitu, ya. Turunan Imam Mahdi ini akan bukan satu, mungkin beribu bahkan berjuta, tidak mustahil menyentuh miliar. Dari sekian banyak orang, mana mungkin semuanya bisa menyimpan menyimpan rahasia ataupun untuk diam bahwa saya ini turunan Imam Mahdi? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Seandainya saya ini turunan Imam Mahdi, nggak mungkin saya diam. Saya nggak mau ngaku karena saya turunan Imam Mahdi, diam, saya menjaga rahasia. Nggak mungkin. Nanti saat kepepet, saat berkelahi, saat apa, timbul ego kita dan kita nggak akan kuat. Kita akan ngomong, kamu menghina aku ini turunan Imam Mahdi nih, bakal ngomong gitu, ya, pastinya. Kalau saya turunan Imam Mahdi, pada saat saya merasa terjepit, entah itu karena hinaan orang, entah karena kesusahan hidup, mungkin akan menyeruak dalam diri saya ini, akan ngomong, kenapa aku ini begini, aku ini turunan Imam Mahdi, bakal ngomong gitu kan. Dan itu bukan satu. Kesimpulannya apa? Turunan Imam Mahdi itu nggak ada, apalagi ngaku utusan Imam Mahdi ini, ya. Jadi Imam Mahdi itu tidak punya keturunan, ya. Oh, kan digaibkan itu, ya kan, digaibkan itu masih berkeliaran dan perlu istri. Ya, orang digaibkan itu kan
kalau dalam contoh bisa ditidurkan oleh Allah itu ya. Kalau keluar itu mungkin sekali waktu ya. Nah, jadi ya apa namanya itu belum tentu juga fisik yang dohirnya ini berkeliaran. Mungkin saja fisik dalam arti fisik dohirnya oleh Allah tuh ditidurkan di tempat di mana yang kita tidak tahu, ya. Bukankah pemuda Kahfi ditidurkan dalam gua, ya, dalam gua itu pemuda Kahfi itu ditidurkan dalam gua itu 309 tahun, ya. Nah, keturunan itu kan ada keturunan Tamlika itu ya. Tamlika itu salah satu orang yang menjadi pasukan terkuatnya atau orang terkuatnya dari Raja Dikianius katanya kan ya. Raja Dikianius itu. Nah, salah satunya Tamlika ini. Dia kan sempat punya keturunan, sempat punya anak, sampai dia akhirnya berpikir ingin meninggalkan raja karena rajanya dolim, cenderung ingin mengajak supaya umatnya ataupun rakyatnya kafir gitu. Nah, Tamlika ini ingin menjaga keimanannya. Dia pergi sampai ke dalam gua. Di dalam gua tertidur ya selama 309 tahun sampai akhirnya keluar lagi masih berbentuk pemuda. Padahal itu usianya sudah 309 tahun, masih gagah, masih kelihatan muda ya, pada usianya sudah 309 tahun. Pada saat dia turun dan dia meyakinkan dirinya itu orang situ dan punya rumah di sini, yang menempati rumah itu merasa keturunan dari Tamlika itu sudah kakek-kakek penampilannya. Jadi cucunya sendiri sudah kakek-kakek bentuknya. Si Tamlikanya ini, yang kakeknya dari kakek-kakek ini masih kelihatan muda. Nah, ini bukti apa? Kalau digaiban itu sama Allah itu salah satu contohnya. Ya, 309 tahun tetap saja bugar. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah 101 Nabi Uzair itu nabi yang tertidur ya, karena ingin meminta keyakinan dari Allah bagaimana orang yang sudah berbentuk tulang belulang bisa kembali dihidupkan oleh Allah. Nah, ternyata dia tertidur entah di bawah pohon, entah di bawah apa tertidurnya, nggak ada yang mengganggunya ceritanya ya. Sampai dirinya bangun, Nabi Uzair ini kemudian oleh Allah ditanya, berapa lama kamu tidur? Saya tidur setengah hari atau 1 hari. Padahal coba perhatikan kuda kamu, wah kudanya sudah menjadi tulang semua. Saya perhatikan makanan kamu, makanannya kok seger, nggak basi, nggak apa, padahal udah ratusan tahun ya. Nah, terus Allah menjelaskan kamu tidur di situ sudah 100 tahun ya. Lihat kuda kamu sudah menjadi tulang begitu ya, sudah berubah. Yang tadinya mungkin pohonnya bagaimana di sekitar situ sudah berubah pohonnya, entah mungkin tambah tinggi, tambah lebat atau bagaimana, pokoknya berubah lah ya. Jadi yakin bahwa itu sudah 100 tahun. Nah, kemudian Allah perintahkan, lihatlah kudamu. Begitu dilihat, kudanya tiba-tiba yang berbentuk tulang itu tumbuh lagi dagingnya, berisi lagi ya dengan izin Allah, dan akhirnya hidup lagi itu kudanya. Akhirnya Uzair ini percaya, kalau begitu saya percaya ya Allah, orang yang sudah menjadi tulang belulang bisa kau hidupkan lagi gitu. Nah, ini dua bukti yang digaibkan oleh Allah ya. Satu yaitu siapa? Ashabul Kahfi itu, pemuda yang masuk ke dalam gua. Kedua Uzair itu ya, dalam Al-Baqarah ayat 101 yang menjelaskan orang yang diwafatkan oleh Allah 100 tahun kemudian hidup lagi dan melihat kudanya yang sudah menjadi tulang belulang itu bermunculan lagi, atau hidup lagi lah kudanya itu ya, yang sudah menjadi tulang belulang itu menjadi
menjadi utuh lagi, berbentuk kuda lagi, biasa lagi. Padahal sudah 100 tahun dimatikan oleh Allah kuda itu, bisa dihidupkan lagi. Nah, ini bukti bahwa orang digaibkan oleh Allah itu demikian. Nah, kalau digaibkan demikian bisa jadi juga baik itu Nabi Isa, baik itu Nabi Khidir, baik itu Imam Mahdi, dalam keadaan ditidurkan oleh Allah di mana kalau mereka keluar ya mungkin hanya sekali waktu, ataupun kalau mereka keluar boleh jadi hanya sukmanya saja ya, hanya rohnya saja. Mereka rohnya keluar mungkin tanpa badan seutuhnya, badannya tetap terjaga, disimpan oleh Allah ya. Nah, rohnya saja yang keluar mungkin melihat keadaan dunia ini, dan seandainya berhubungan dengan kita mungkin rohnya saja. Sekarang marja kita yakinin kan marja itu dalam bimbingannya Imam Mahdi. Imam Mahdi memimpin kita. Boleh jadi bertemunya itu seperti wangsit ya, atau seperti ya bagaimana gitu. Jadi Imam Mahdinya mungkin walaupun nampak seperti berwujud, tetapi sebenarnya ruhnya saja. Dalam arti kalau kita pegang, kalau kita salaman, atau kita, belum tentu fisik yang asli ya. Kalaupun berbentuk fisik asli ya mungkin hanya sekali waktu, dan kalau perpapasan dengan kita tidak akan kenal ya. Nah, jadi kesimpulannya, siapapun yang mengaku utusan Imam Mahdi, siapapun yang mengaku turunan Imam Mahdi, sangat curigai, sangat sangat kita bisa simpulkan 99% ke atas dia itu bohong ya. Nggak ada itu turunan Imam Mahdi, tidak ada utusan Imam Mahdi. Kalau orang yang mendapat bimbingan dari Imam Mahdi, ya insya Allah itu benar. Seperti para marja itu benar ya. Itu pun bukan berarti Imam Mahdi yang mengutus, tapi dirinya mungkin yang meminta. Ataupun kalau Imam Mahdi yang mengutus, bisa juga Imam Mahdi mendatangi ya kepada orang yang dipilihnya. Dalam arti apa? Bukan dikatakan utusan, cuman mungkin Imam Mahdi mengarahkan, untuk saat sekarang begini bertindak, untuk saat sekarang ke sana bertindak, begitu mungkin ya. Untuk saat sekarang jangan dulu memulai peperangan. Nah gitu. Itu bisa. Untuk saat sekarang jangan dahulu mengedepankan tindakan fisik misalnya, tapi lebih ke arah berdakwah saja, atau lebih ke arah mengutamakan menyampaikan kepahaman, demikian ya. Karena kalau kita mau melakukan tindakan fisik belum saatnya, mungkin itu pengarahannya untuk saat sekarang. Atau mungkin pengarahannya gini, mereka akan, atau seperti Amerika nih, kita takut Amerika kan ya. Amerika takut, bagaimana? Jangan khawatir, Amerika menjelang dalam kehancurannya. Tetaplah kita berjuang misalnya membenahi masyarakat, membenahi kaum Islam ini, membenahi secara ekonomi, secara keilmuan, dan secara supaya mau paham kebenaran Ahlul Bait itu bagaimana ya, supaya paham bahwa yang benar Islam itu dari jalur Ahlul Bait ini bagaimana. Nah, mungkin saja Imam Mahdi ada mengarahkan demikian, entah itu secara wangsit, entah itu secara mimpi, dan itu kepada yang dikehendakinya tentunya ya. Nah, bukan kita yang dipilih untuk disampaikannya, hanya orang-orang yang mungkin cara ibadahnya bagus, orang yang tidak sangat menjauhkan diri daripada bersalah gitu ya. Cara makannya itu mungkin bisa benar-benar menjaga
kesederhanaannya, tidak mengedepankan yang enak-enak, tapi mengedepankan hanya untuk kuat menghambakan diri. Kalau kita kan nggak mampu, kita kan makan mungkin masih bernafsu ya, masih ingin yang enak dan bagaimana gitu supaya menimbulkan tenaga, tapi efeknya kita ya ingin membutuhkan seks ya itu tadi. Kalau kita punya pasangan yang baik kan berkah ya. Kalau nggak punya pasangan baik kan cenderungnya ke arah maksiat ya. Entah cara apa maksiatnya, maksiat bisa terjadi. Kesimpulannya, kita ini nggak bisa menjaga diri kita ini untuk bisa menekan jangan berdosa. Nah, karena kita ini tidak bisa menjaga, jadi kecil kemungkinan kalau kita ini orang yang dibimbing oleh Imam Mahdi langsung. Tapi kalau tidak langsung kita mendengar arahan dari orang yang menyampaikan, bisa. Cuman orang yang menyampaikan mengaku-ngaku utusan, ini bohong. Manusia memiliki ilmu disebut Imam Mahdi, maka Imam Mahdi bisa beratus-ratus ya, bisa berjuta-juta. Banyak orang nanti yang merasa sebagai Imam Mahdi. Manusia pemilik jiwa Jibril, jabarannya bagaimana sih? Ya, penjelasannya bagaimana? Apakah manusia tersebut seperti Jibril? Bisa terbang, bisa menghilang, bisa tidak kelihatan? Atau manusia tersebut tidak mau berbuat dosa? Kalau manusia tidak bisa berbuat dosa, siapa? Adakah kalau manusia yang masih mengaku manusia yang bisa berbicara seperti dengan kita sekarang ini, ataupun kita ketahui hidupnya sejaman kita sekarang ini, adakah manusia yang begitu? Tidak ada kan? Kecuali manusia yang ditunjuk oleh Allah, yaitu yang dalam barisannya Ahlul Bait. Dan itu tinggal satu-satunya, itu Imam Mahdi. Dan kita tidak melihat langsung sekarang ini ya. Cuman kita yakini beliau inilah orang yang bisa tidak ingin ataupun sangat tidak berbuat sama sekali dosa. Nah, kalau kita kita masih punya birahi, masih punya ambisi, masih punya ego, bagaimana manusia bisa seperti Jibril misalnya sama sekali tidak berdosa? Gak mungkin kan ya. Jadi kalau diartikan manusia seperti Jibril, yaitu Imam Mahdi yang asli. Imam Mahdi yang manusia kita ini gak ada yang mencapai taraf demikian. Yang ada itu kita disarankan berusaha ke arah demikian. Kalau mencapainya, tanda tanya besar. Minimal sekecil mungkin kita itu kesalahannya demikian ya. Kalau sama sekali nihil kita tidak bisa, tapi kalau sekecil mungkin, nah itulah berlomba lah, fastabiqul khairat, berlomba lah kita tuh berusaha untuk sekecil mungkin atau sebersih mungkin ataupun sebaik mungkin menjadi manusia yang sama sekali tidak berdosa. Ke sana arahnya. Jadi nggak ada kita ini manusia sekelas Imam Mahdi. Tapi kalau kita berusaha seperti Imam Mahdi, itu memang perintah. Jadi nggak ada manusia yang disebut Imam Mahdi kecuali Imam Mahdinya sendiri. Ka'bah adalah ibu. Bagaimana kalau di Bukit Tinggi ada anak yang 11 tahun dengan ibunya incest? Ini Ka'bah dikatakan ibu, bagaimana nih? Apa korelasinya bisa dikatakan ibunya dengan anaknya incest kok? Bisakah Ka'bah dikatakan ibu dengan ibu yang begini? Ya itu manusia bejat namanya bro. Kan di situ terdatat tanah haram. Ibu ini haram dinikahi. Jadi baca semua itu biar lengkap.
Tidak ada celah Anda itu untuk memprotes. Bila Anda memprotes itu, maka semakin nampak Anda itu kurang wawasan. Itu aja. Banyak celah karena beragama bukan pemikiran, tapi beragama adalah mengikuti instruksi, dalam hal ini instruksi Allah, ya. Jadi bukan agama itu hasil rangkuman cara kita berpikir. Kalau agama rangkuman cara kita berpikir, itu namanya agama ciptaan manusia. Agama ini kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bukannya kita yang berpikir untuk menciptakan agama. Kalau kita berpikir untuk bisa menerima agama, disesuaikan dengan akal kita, memang disarankan apalah takilun. Tapi bukan berarti kita itu berpikir untuk membuat seolah-olah agama itu cara pikir kita, jadi kita merancang agama menyaingi Allah. Allah yang menurunkan agama, kita seorang membuat cara pikir lagi menyaingi Allah. Ini yang tidak bisa diterima. Coba foto Allahmu itu, apa instruksinya? Lewat mana Allahmu itu memberi instruksi? Coba rekam kalau bisa. Instruksinya lihat dalam surat An-Nisa ayat 59, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha, taatlah pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, atiullaha, taatlah pada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah pada Rasul. Wa ulil amri minkum, yaitu yang mempunyai perkara dari kalian sebagai pelanjut penjaganya ajaran Rasul. Ini bukan hasil pemilihan manusia, bukan hasil kita bersepakat untuk memilihnya, tetapi hasil pengarahan dari Rasul itu sendiri. Mereka lah yang harus kita ikuti. Jadi ini, ya, koridornya kita tuh harus taat pada Allah. Bukan lantas kita berpikir apa yang sudah ada pada Allah itu kita kaji secara secara daya cipta pikir kita, akhirnya kita buat-buat, ya. Nanti seperti di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah itu, ya, untuk menggambarkan kepada Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu membuat Tuhan itu matahari, katanya. Nah, itu kan berpikir-pikir tuh, ya. Tapi Nabi Ibrahim walaupun begitu sebenarnya sedang mengarahkan supaya cara pikir mereka itu tahu bahwa siapa Tuhan. Tuhan itu matahari, ya. Nah, ini Tuhanku ini matahari, ini terang kan, nggak ada yang bisa lebih mengalahkan matahari. Tapi malam hilang, masa Tuhan malam hilang? Nah, giliran muncul bulan, oh Tuhanku bulan. Nah, tapi pagi juga kalah sama matahari, masa sih? Nah, jadi semuanya untuk menjawab bahwa Tuhan itu justru yang menciptakan matahari dan bulan itu sendiri, bukan mataharinya, bukan bulannya. Maka sekarang kalau Ka'bah itu sebagai kiblat, ya kita pahami sebagai kiblat. Jangan dirubah-rubah. Ka'bah itu ibu. Ini kita mau merubah-rubah pemahaman yang sudah dari Allah. Allah menjelaskan Baitullah, ya. Itu Allah yang meletakkan batu pertamanya dari semenjak Nabi Adam. Oleh Nabi Ibrahim direhab, diperbaiki, dibentuk, ya. Dan sampai kesininya terus diperbaiki dalam bentuk. Itu kan tetap Ka'bah itu di situ, ya, sebagai intinya bumi, porosnya kita untuk berkiblat kepada Allah. Itulah, nggak bisa lagi disamakan dengan ibu. Ibu itu ya fisik yang lain, nggak bisa disama-samakan dengan Ka'bah. Ka'bah itu bisa dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Ibu nggak bisa dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Kan yang mencatat itu juga manusia, bro, mesin cetak. Coba rekam Allahmu langsung itu. Jadi semua itu instruksi dari Allah itu melalui manusia, melalui kecerdasan, bukan melalui orang-orang bodoh. Jadi beragama itu kecerdasan dalam berpikir, gitu loh. Supaya manusia ini menjadi manusia sempurna. Jadi
Jadi Allah memberi instruksi itu tetap lewat manusia yang cerdas pilihannya, supaya manusia menjadi manusia sempurna, tidak menjadi anaknya batu gitu loh. Allah sudah merekam lewat nabinya. Rekaman dari nabinya ini sudah dikitabkan. Kitab ini harus dijaga pemahamannya tetap seperti kehendak Allah dan Nabi oleh para pelanjut Nabi. Maka kita tidak bisa juga mengartikan Quran dengan ini tanpa bersumber dari pendapat mereka atau dari pendapat yang lain. Kalau bersumber dari pendapat yang lain, maka maknanya mungkin bergeser dari makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi sekarang kita membuat pemikiran-pemikiran yang dihubung-hubungkan dengan ikon yang sudah diturunkan oleh Allah seperti Ka'bah, demikian kita robah. Ka'bah itu ibu. Sehingga sekarang kita sholat pun berkiblat bukan kepada Ka'bah. Yang penting kita itu menghadapi ibu, atau bila perlu kita sholat ke ibu kita, ya. Di mana ibu kita di belakang, orang lain sholat menghadap ke barat, kita menghadap ke ibu kita karena Ka'bahnya ibu kita dalam pahaman kita. Menyesatkan nantinya. Kan tetap manusia bro itu yang bicara, tidak langsung dia, kan begitu. Tetap manusia yang dipakai itu, tapi manusia yang cerdas, bukan manusia bodoh. Meskipun tertulis di kitab itu ya begitu, orang-orang yang mengartikan, memaknai pun salah, banyak yang salah memaknai, mempraktekkan petunjuk-petunjuknya. Itu masalah besarnya ya di situ. Makanya perlu penjelasan orang-orang cerdas supaya dalam praktek menjalankan perintah-perintah di Al-Quran dan hadis-hadis itu tidak melenceng gitu loh, terutama tidak menjadi anaknya batu. Manusia cerdas itu yang dipilih oleh Allah, bukan manusia cerdas yang merasa kita cerdas, berhak merasa bahwa kita itu menafsirkan atau menyimpulkan ilmunya Allah, ya. Jadi Nabi itu bukan cerdas karena cara berpikirnya terus menyimpulkan, bukan. Nabi itu cerdas tetapi mengikuti bimbingan Allah, ya. Wa mayantiku anil hawa. Tidaklah yang disampaikan oleh Nabi itu dari hawa nafsu. Ila wahyu yuha, kecuali sesuatu yang diwahyukan atau diarahkan oleh Allah, ya. Nah, sekarang kita merasa cerdas. Kemudian kita berpikir, bukan kiblat bukan Ka'bah. Ka'bah itu bukan kiblat kok, bukan tempat kita sholat menghadap ke kiblat, bukan. Kiblat itu, Ka'bah itu siapa? Ibu kita, ya. Jadi kita mau sholat kemana? Kita lihat pantat ibu kita. Ibu kita ada di timur, kita sholatnya menghadap ke timur. Nah, sekarang kita mau sholat nih. Nah, ibu di mana ya? Oh, ibu neng Surabaya, timur, ada timur kita. Robah sholat kita ke arah timur karena ibu kita di timur. Begitu kan nanti berpikirnya? Ya itu bro, meskipun di dalam Al-Quran tercatat, di dalam hadis terucap, kita memaknai salah, jadi kecerdasan manusia ini pengikutnya yang nol, ya tetap kacau bro. Misalnya dalam petunjuknya kamu harus mendatangi Tugu Monas, lalu pembacanya tahu sudah Tugu Monas, tapi tidak tahu Tugu Monas, yang didatangi malah Tugu Cilore, ya kan tetap salah gitu. Jadi makanya meskipun beragama, kita sendiri ini perlu kecerdasan juga, perlu kecerdasan gitu loh, dalam memahami sebuah kitab, memahami hadis-hadis, perlu kecerdasan pribadi kita masing-masing gitu. Dan bertanggung jawab masing-masing begitu. Kalau salah ya sudah, nasibnya sendiri. Makanya bro, kalau beragama itu dalam cara saya memahami,
itu kita mengikuti, bro. Bukan kebenaran harus mengikuti maunya kita, tapi kita mengikuti maunya Allah ya. Bukan ajaran Allah kita sesuaikan dengan maunya kita. Nah itu, saya kasih contoh, kamu itu salah satu orang yang kurang cerdas, kurang berwawasan gitu. Perintah sholat menghadap kiblat, kiblat masa batu, bro. Kiblat sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Allah itu tidak tidur di Ka'bah, dibantah oleh ayat kursi. Kalau Ka'bah Baitullah itu ayat Al-Quran sendiri yang membantah. Allah tidak tidur di sana atau tidak nongkrong di sana. Sekarang Hajar Aswad batu surga, dibantah sendiri oleh Al-Quran. Yang ada cuma batu neraka. At-Tahrim ayat 6. Makanya kita ini perlu kecerdasan juga dalam membaca kitab. Kalau tidak cerdas ya tanggung jawab sendiri di akhirat. Kalau salah menafsir kitab atau memanai, mempraktekkan petunjuk di kitab itu salah, kamu salah gitu loh. Ya tanggung jawabmu di akhirat, bukan tanggung jawab saya. Saya memilih yang benar saja gitu loh. Tidak mau saya nafsir yang salah, mendingan saya menafsir yang benar dan tanggung jawab sendiri di akhirat nanti gitu. Lah, kamu sendiri menafsirkan Ka'bah ibu itu mana dalil pendukungnya ya. Sedangkan Nabi sendiri sholatnya menghadap ke Ka'bah. Bahkan sebelum orang lain melaksanakan, Nabi sebagai pionir, sebagai orang pertamanya melaksanakan bahwa sholat Nabi itu ke Ka'bah. Padahal Ka'bah saat itu belum bersih daripada berhala. Ya masih ada. Nabi menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah berhalanya. Nabi ke Ka'bahnya. Sampai saat Nabi sedang sholat saat itu, Fatimah sedang kecil, itu Nabi belum berhasil membersihkan berhala-berhala dari sekitar Ka'bah, belum berhasil itu ya. Nah, Nabi sudah sholat ke Ka'bah, dan di depan Ka'bah ini, itu sama Abu Jahal dilumbruk itu Nabi itu ya, ditambrui dari atasnya itu dengan jeroan-jeroan binatang, sampai Nabi kesulitan bernapas. Nabi diem terus ya dalam keadaan sujud itu. Nah, sampai Fatimah yang marah-marah ya. Fatimah masih kecil itu baru meninggal itu Khadijah itu ya. Nah, Fatimah yang marah-marah. Siapa katanya yang ke bapakku melakukan begini katanya. Kalau sekarang mungkin Fatimah, kalau bahasa sekarang nih mungkin ya, nggak punya otak ini orang ini katanya, nggak punya akal katanya, melakukan begini katanya. Bapakku kan nggak bisa bernapas kalau begini. Sampai oleh Fatimah itu dibersihkan ya, diangkat itu jeroan-jeroan itu, sehingga Nabi bisa bangkit lagi, bisa bernapas lagi ya. Nah, Nabi saja mencontohkan berkiblat kepada Ka'bah sampai ceritanya seperti ini, dan Nabi ini figur yang oleh Allah itu dijadikan untuk kita mencontoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu contoh bagi kita ya. Nah, sekarang kita merasa cerdas tidak mencontoh Nabi. Kita membuat pemahaman bahwa Ka'bah itu batu surga. Mana dalilnya Ka'bah batu surga? Saya baru dengar Ka'bah itu batu surga ya. Ka'bah itu ya kiblat, dibikin dibangun itu Ka'bah itu dari tanah liat dan batu dan segala macam awalnya itu ya. Jadi bukan batu surga, batu dunia di situ. Kalau Hajar Aswadnya ada yang berpendapat itu katanya batu dari surga, itu pun nggak tahu ya. Yang jelas Hajar Aswad itu batu yang terkesan ya begitu saja ya. Apa namanya, batu yang unik mungkin. Kalau lihat dari fotonya di YouTube ya kelihatannya kayak batu yang licin, kayak batu permata begitu ya. Nah, bahkan kabarnya itu Hajar Aswad pernah ada yang nyuri dahulu, sampai lama-lama dikembalikan lagi itu ya. Jadi pernah hilang dari Ka'bah. Jadi ya batu juga, cuman batunya entah apa. Kalau dilihat seperti marmer kalau dilihat dari YouTube-nya gitu ya, karena saya juga belum pernah ke sana nih. Nah,
Karena kalau diciumi sama orang, kalau batunya tajam-tajam kan mungkin orang bisa terluka atau nggak enak ya. Batu Hajar Aswad itu kan kesannya licin itu ya, seperti batu marmer yang hasil daripada dibentuk. Tapi itu sudah alamiah, itu sudah memang begitunya, bukan karena licin diproduksi oleh orang lain, karena itu sudah dari zaman dahulu. Zaman mungkin belum ada teknologi untuk membentuk batu dibikin licin. Jadi licinnya Hajar Aswad ini batu memang sudah demikian adanya diciptakan Allah, bukan dari hasil digerinda oleh manusia, bukan ya. Nah, itu yang saya tahu. Kemudian sekarang kita mau berpikir, oh batu itu batu dari yang apa namanya tadi itu, batu yang dari neraka misalnya, begitu ya, batu yang dari neraka. Ya, kalau batu Allah menciptakan dimanapun bisa, ya. Batu mau diciptakan oleh Allah di dalam laut, di dunia ini, di bulan, di planet-planet, di surga sana, di neraka, ya Allah bisa saja menciptakan batu, ya. Dan istimewanya batu itu bukan istimewanya, tapi penciptanya, ya Allahnya di sini. Jadi kita tidak mempermasalahkan batunya. Mau batu itu dari surga kayak mau apa. Yang jelas itu sudah menjadi ikon sekarang, ya. Bahwa orang ke sana beribadah, mendatangi. Nah, sekarang kita mau merubah ibu, ya. Jadi cukup dengan ibu, nanti kita mau membuat kepahaman di mana orang meninggalkan daripada melaksanakan ibadah haji sebagai syariatnya beribadah kalau dalam Sunni kan rukun Islam kelima tuh ya. Nah, itu di dalam siapapun rukun Islam tetap dipercayai itu ya. Beribadah ke tanah suci. Berziarah ke Karbala itu berziarah. Kalau ke tanah suci ya beribadah, kita naik haji. Selain itu kita ya mungkin berziarah juga ke makam Rasulullah ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau masalah haji ini tetap kita yakini ini suatu langkah ibadah yang kalau mampu laksanakan. Bukan lagi dirubah kepada ibu. Mentang-mentang nanti kita sudah berbuat baik sama ibu kita sudah ini, padahal kita masih mampu untuk ibadah haji, kita abaikan. Karena kita sudah merasa cukup dengan kepada ibu kita, sehingga kita jadi tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Nanti ini paham yang antum ajarkan ini bisa menggiring opini demikian. Orang meninggalkan haji hanya karena sudah berbuat baik sama ibunya. Kalau dalil itu mudah bro. Hajar Aswad berasal dari nama pemiliknya, rumahnya Siti Hajar. Siti Hajar ini kan wanita, ibu. Jadi Ka'bah itu lambang Siti Hajar, ibunya Ismail. Itu aja dalilnya mudah. Itu bukan dalil bro, itu hanya ucapan yang dihubung-hubungkan. Kalau begitu saya juga bisa mengatakan Ka'bah itu kakak dan abah, ya. Berarti saya kalau ke kakak saya dan ke abah saya sudah Ka'bah. Atau takwa. Takwa itu Batak dan Jawa. Kalau orang menikah antara Batak dan Jawa sudah takwa. Bisa itu digitu-gituin. Mohon maaf dulu ya, karena ini saya harus pakai bahasa yang sebenarnya ini, bukan untuk menghina atau apa. Batu Hajar Aswad itu lambang milik wanita, vagina. Itu modelnya kan model vagina itu. Ya itulah, Ka'bah itu lambang ibu, tugu ibu. Bahasa Indonesianya tugu ibu. Jadi dapat dipastikan bahwa Ka'bah itu ibu karena punya vagina yang dinamakan Hajar Aswad. Syahwatnya Siti Hajar. Arti yang sebenarnya Hajar Aswad itu syahwatnya Siti Hajar. Jadi Ka'bah itu tugu ibu. Itu kan bingkai. Bingkai itu hasil rancangan atau kreasi orang yang berinisiasi untuk membuatnya. Itu kalau dibikin berbentuk seperti seperti penis misalnya ya,
dibikin dari atasnya itu panjang, selonjor, kemudian itu bisa dikatakan itu nanti jadi lambangnya laki-laki. Berarti Hajar Aswad itu bapak, ya. Kita jangan melihat kreasi seseorang terus kita simpulkan bahwa itu pemahamannya begitu. Kreasi seseorang kan seperti sekarang orang membuat Monas. Monas itu kan tugu menjulang ke atas. Kalau mau kita pahami dengan paham, oh itu mencerminkan laki-laki yang kuat, itu batangnya sedang keras mengarah ke atas, mencerminkan laki-laki yang siap untuk untuk melakukan hajat kelelakiannya misalnya. Jadi Indonesia mencerminkan laki-lakinya sebagai laki-laki yang jantan misalnya gitu. Bisa saja diarti-artikan demikian ya. Karena Monas itu menjulang ke atas, bagaikan batang punya laki-laki yang sedang tegak ke atas. Kalau dalam posisi sedang tidur, ya. Nah, ini semuanya kan hanya dihubung-hubungkan. Jadi jangan melihat dari bentuk fisiknya, lantas kita menyimpulkan makna pemahaman. Kalau lihat batunya kan tetap batu kan. Nah, bentuk Hajar Aswad. Yang Hajar Aswad yang sesungguhnya yang tengahnya kan. Kalau bentuk daripada bingkainya dibikin seperti vagina, itu kreasi orang yang membuatnya ya. Bukan Hajar Aswadnya sendiri. Bingkai tersebut itu entah dari bahan apa itu ya, entah dari logam, entah dari tembok, entah dari batu juga. Tapi yang batu Hajar Aswad itu yang tengahnya kan, bukan yang bingkainya itu. Kamu tidak akan pernah bisa membantah namanya, bro. Hajar Aswad, Syahwat Hajar. Kalau dia laki-laki mungkin dinamai Ibrahim Syahwat. Wong dia rumahnya Siti Hajar kok. Rumahnya istrinya Ibrahim, Siti Hajar. Nah, berarti itu lambangnya miliknya Siti Hajar, vaginanya. Atau ibu-ibu. Makanya dinamakan Hajar Aswad, Syahwat Siti Hajar. Dari namanya aja sudah begitu. Bukan Ibrahim Syahwat, bukan itu. Tapi Hajar Aswad Siti Hajar. Batu surga itu bisa dikatakan surganya laki-laki. Kalau punya istri, yaitu surganya laki-laki kalau punya istri, itu batu surga. Kacau kamu punya istri apa enggak kamu itu? Aswad itu bukan Syahwat, bro. Aswad itu hitam. Jadi Hajar Aswad itu adalah hajar yang hitam ya, batu hajar itu. Bukan aswad itu bukan syahwat, tapi hitam. Aswad itu tanya sama orang yang mengerti bahasa Arab ya. Aswad itu adalah hitam ya, ini batu hitam. Kalau mau diartikan apa gairahnya ataupun birahinya Siti Hajar segala macam. Di situ kan bukan hanya ada Hajar, kebetulan saja namanya sama Hajar dengan situ ya, dengan batunya sendiri masa bentuk dari birahi diwujudkan dalam bentuk batu ya nggak mungkin kan, masuk di akal nggak? Gairah manusia diwujudkan dalam bentuk batu. Kalau jangankan itu, Malin Kundang aja. Malin Kundang itu kan ada patung itu. Patung diukir oleh orang ya, berbentuk laki-laki, anak laki-laki. Dihubung-hubungkan dengan cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu hanya cerita fiktif. Dihubung-hubungkan dengan adanya patung di situ di Teluk Bayur itu ya, di daerah Lubuk
Galing Lubuk Segaling gitu nyebutnya itu di sana itu ya. Nah jadi dihubung-hubungkan begitu, apalagi itu yang banyak ya kan yang dihubungkan dengan begitu itu Curug Penganten. Curugnya ada 2, kebetulan ada penganten katanya bunuh diri di situ, entah bagaimana disebut Curug Penganten ya. Curugnya ya curug air saja, air terjun, bukan bukan memang berbentuk apa namanya penganten bagaimana, tidak. Jadi nama yang dihubung-hubungkan tidak otomatis mencerminkan bahwa itu berhubungan mutlak ya. Nah sekarang Gelora Bung Karno ya, apakah Gelora Bung Karno itu betul-betul Gelora Bung Karno? Itu kan hanya untuk menghormati kepada Bung Karno-nya yang semangat ingin apa namanya ingin memerdekakan Indonesia dan berhasil. Nah kita ingin mempertahankan kemerdekaan ini, kebetulan membuat stadion dikasih nama Gelora Bung Karno ya. Bukan bahwa Gelora Bung Karno itu bentuknya stadion, itu bukan. Nah ini kan begitu juga Hajar Aswad ya. Ya bisa jadi itu Hajar Aswad itu batu hitam yang ada di rumahnya ataupun ada di keluarganya Siti Hajar. Bukan berarti gairahnya Siti Hajarnya, bukan. Bukan lambang bahwa Siti Hajar itu paginanya demikian, bukan ya. Sehingga Ka'bahnya kita jadikan ibu. Ka'bahnya tetap itu kiblat tempat kita ini beribadah menghadap ke kiblat. Kiblatnya itu sudah dibikin oleh Allah ya. Kalau kita sholat kan kita mengikuti imam, gerakan imam kita ikuti pada saat sholat. Apakah imam itu otomatis imam kita segalanya? Kan tidak. Imam pulang ke rumahnya ketemu istrinya, apa kita juga harus mengikuti imam tersebut ke rumah dia, ketemu istri dia juga? Imam mencium istrinya, apa kita juga harus ikut mencium istri imam itu? Kan tidak. Imam sholat pulang ke rumahnya, kita pulang ke rumah kita dong, tidak mengikuti dia. Jadi itu hanya simbolik ya. Nah sekarang apa namanya Hajar Aswad itu bukan betul-betul manifestasi daripada gairah seorang ibu, yaitu Hajar Aswad, bukan. Kebetulan saja namanya itu, wong sejarahnya diterangkan dalam hadis-hadis itu kan batu yang ditemukan oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim merasa ada yang kurang ini dalam membangun Ka'bah. Ada nih bagian yang kurang ini, perlu satu lagi batu, tolong carikan batu. Nah Nabi Ismail mencari-cari, tiba-tiba yang ketemu ya batu itu sudah dikehendaki oleh Allah itu. Nah dibawa kepada Nabi Ibrahim, bahkan dibawa itu kabarnya belum, Nabi Ismail itu belum membawa batu tersebut. Jadi Nabi Ismail itu baru mau memberitakan, ayah di sana ada batu tuh, tapi mungkin berat, ayo kita angkat bareng, mungkin gitu ya, atau bagaimana gitu, kita angkat bareng-bareng. Tiba-tiba Nabi Ismail ke situ kok sudah ada, loh ini batu yang saya temukan di sana kok sudah ada di sini ayah, katanya. Kabarnya ditemukannya di India itu kabarnya ya. India ke Ka'bah kan demikian jauh, tapi orang dahulu entah gimana bisa perjalanannya begitu mudah saja, mungkin entah pakai apa zaman itu ya. Padahal belum ada pesawat, belum ada segala macam. Nah jadi Nabi Ismail dari India itu mau memberitahukan kepada ayahnya, ada batu di sana tuh cukup untuk ini nih, untuk Ka'bah ini, katanya. Tiba-tiba batunya kok sudah ada ayah di sini, katanya, kata Nabi Ismailnya kepada Nabi Ibrahim itu. Kata Nabi Ibrahim, iya barusan diantarkan oleh malaikat ke sini, katanya. Malaikat yang mengangkatkannya, katanya. Dan dia katanya mampu mengangkat lebih cepat daripada kemampuan kita, katanya. Ya kemampuan kamu belum mampu membawanya ke sini, baru memberi kabar, batunya sudah dibawa lebih dahulu oleh malaikat. Demikian. Akhirnya batu tersebut diletakkanlah menjadi tempat yang dianggap oleh Nabi Ibrahim ini ada yang kurang itu untuk dipaskan ya. Dan sampai sekarang batu tersebut dibikin bingkainya. Kebetulan bingkainya membentuk seperti pagina, itu orang yang membuat kreasi saja dibuat demikian. Maksudnya orang itu bukan mau melambangkan pagina. Maksudnya supaya mudah orang mencium itu dan tidak mudah sama orang dicuri.
Kan kabarnya pernah diambil orang lain itu. Batu Hajar Aswad itu dia digotong. Kalau digotong bareng-bareng sama orang banyak ya mungkin dia terangkat juga ya. Nah, dibikinlah rumahnya sedemikian sehingga tidak mudah untuk dicuri. Mungkin rumahnya itu dari logam mungkin ya. Logam yang dielas ke situ dibentuk. Ya, makanya karena pertemuan antara dua bentuk logam yang dipadukan, maka seperti kepala vagina bagian atasnya. Nah, tapi itu tidak ada hubungannya dengan vagina di situ ya. Tidak ada itu orang yang membuat kreasi di situ bukan mau melambangkan bahwa Hajar Aswadnya vagina, bukan. Cuma mau melindungi Hajar Aswad itu supaya mudah untuk orang berkehendak menciumnya dan mudah juga dilihat oleh banyak orang ya. Bukan berarti bahwa itu dimaksudkan untuk melambangkan vagina Hajar, bukan begitu. Sekarang kita kalau memahami begitu terus diartikan Ka'bah ibu karena ada Hajar Aswad sebagai vaginanya. Ini namanya kirata, dikira-kira nyata ya. Tapi tidak sesuai dengan ajaran. Ini cara pikir kita aja mau menyesuaikan atau menghubung-hubungkan seolah-olah itu jadi benar gitu. Kalau kamu selalu mau menarik-narik disesuaikan dengan cara pikirmu, maka Quran pun akan bisa kamu katakan Quran ini adalah novelnya orang Islam gitu. Jadi orang Islam ini kan mungkin atau manusia hidup ini senang membaca novel ya, membaca ya apa itu dulu tuh kalau buku-buku cerita itu ya novel kan ya, buku novel tuh, buku novel ya. Nah, jadi Al-Quran ini novelnya atau buku ceritanya orang Islam. Kamu bisa begitu, nanti bisa mengaku Quran ini cerita, bukan lagi wahyu. Kalau mau dicari-cari, dihubung-hubungkan terus dengan cara berpikir kita yang cara seperti kamu berpikir begitu ya. Nanti Hajar Aswad itu batu gairah laki-laki ya. Nah, ini selalu dicari-cari dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang demikian, yang akhirnya menjadi merendahkan nilai Ka'bah, merendahkan nilai Hajar Aswad, dan tidak menyemangati orang untuk pergi ke sana beribadah. Kan diartikan demikian ya. Karena makna-makna itu dibikin otak-atik yang ujung-ujung bahayanya lebih jauhnya orang nanti tidak mau lagi ingin haji. Saya sudah ke ibu kok, sudah sama kok dengan ke Ka'bah, tidak perlu lagi saya memenuhi panggilan Allah. Jadi tidak ada lagi labbaik Allah, tidak ada. Yang ada itu labbaik ya mama, labbaik ya ibu. Kan saya sudah labbaik sama ibu saya, sudah dong saya nggak usah lagi ke Ka'bah. Sudah labbaik sama ibu kan sama, Ka'bah itu ibu. Demikian. Dan bahkan yang lebih ekstrim, kita incest sama ibu. Seperti orang Bukit Tinggi itu sampai 11 tahun incest sama ibunya ya. Nah, dan ini tuh yang terungkap. Yang tidak terungkap mungkin banyak yang begini ini ya, yang orang-orang bejat itu ya. Nah, nanti alasannya, loh kan Ka'bah itu ibu. Saya ke ibu saya incest berarti saya ke Ka'bah. Begitu mungkin nanti cara mengelaknya gitu ya. Cara dia membela dirinya. Dari mulai pemahaman-pemahaman seperti yang kamu sebarkan begini. Ini pemahaman-pemahaman seperti benar tapi membahayakan akidah ini. Kulihat pemahaman Anda yang dari tadi tidak bisa membantahnya semua. Malah kalau ikut pemahaman Anda itu kacau. Kan sudah saya jelaskan, batu surga dibantah oleh Al-Quran. Di surga tidak ada batunya. At-Tahrimayanna. Baitullah, Ka'bah itu batullah dibantah sendiri oleh Al-Quran. Di ayat kursi, Allah berada di arsy-Nya, bukan di batu Ka'bah. Tidak tidur di sana. Allah itu kan Al-Quran sendiri yang membantah.
Berarti pemahaman para ulama yang mengatakan rumah Allah dan batu surga itu sudah kacau balau, dibantah oleh Al-Quran sendiri. Berarti pemahaman ngawur, tidak ada ilmu istilahnya. Sedangkan pemahamanmu, bantahan-bantahanmu itu tidak menggugurkan pendapat saya bahwa Ka'bah itu lambang seorang ibu atau tugu ibu, karena modelnya ya begitu, model vagina Hajar Aswad. Jadi ya tugu ibu, tugu wanita di sana, karena memang Islam ini identik ajaran laki-laki. Karena di zaman Nabi itu laki-laki itu yang paling kejam pada wanita, makanya diberikan tugu wanita supaya laki-laki ini tobat, tidak menyiksa ibunya, tidak menyiksa kaum wanita yang lahir. Itu di zaman Nabi kan begitu. Paling kejam laki-laki kejamnya pada wanita. Termasuk zaman sekarang juga begitu. Banyak yang kejam pada ibu-ibu, pada ibunya, karena tidak paham bahwa Islam itu lambangnya adalah ibu, tugu ibu, Ka'bah. Ada di Al-Quran mungkinlah penjelasan para ulama gitu. Surga itu dijelaskan di sana itu bidadari, berarti akan ibu-ibu. Jadi yang dimaksud batu surga itu ya bidadari. Berarti Ka'bah itu lambang bidadari. Kalau dibilang batu surga, ya ibu-ibu. Kalau lambang ibu, tugu ibu. Jadi banyak dasar yang menguatkan bahwa Ka'bah itu tugu ibu, dari modelnya sendiri, dari namanya Hajar, wanita. Hajar kan ibu. Kalau kecuali dinamakan Ibrahim, baru laki-laki. Hajar berarti tugu ibu, tugu Hajar. Itu tugu ibu-ibu wanita.